Dan Masya Allah, bagi mereka Ahlul Quran, orang-orang yang betul-betul mendalami Al-Quran, ada kegelisahan. Apa kegelisahannya? Adalah manakala banyak di antara kita atau mungkin anak murid kita, mereka banyak membaca Al-Quran, mereka banyak menghafal Al-Quran, akan tetapi tidak ada Al-Quran dalam hatinya. Tidak ada Al-Quran yang menempel dalam hatinya. Sehingga apa? Al-Quran yang demikian mulia seolah tidak mampu atau tidak berpengaruh kepada akhlaknya. Hafal Quran, tapi hari-hari masih perkataannya, kemudian akhlaknya dan seterusnya masih banyak catatannya. Sebenarnya rahimahumullah, maka kami mendapat dua pesan untuk membacakan dua ayat. Dua ayat dari Al-Quran. Ini kalau pengen ingin mudah untuk mendapatkan informasi ayat-ayat tertentu, nah ini guru kami Ustaz Farmagada itu ada endorse tadi ya, membuat buku namanya Hadapi, ya itu monggo. Hadapi ini dia menghafal dengan kemudian mencantumkan ada indeks-indeks tema, hikmah-hikmah dari ayat itu supaya kita lebih menghayati ketika kita membaca sekaligus ada pemaknaan di dalamnya. Masya Allah. Jadi kami mendapat satu ayat pertama adalah dalam surah Shad ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyadhakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, Nabi Muhammad, penuh berkah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Kaum muslimin, ikhwan rahimakumullah, maka dalam ayat ini jelas Al-Quran memang adalah penuh berkah. Berkah dalam lafadznya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Satu huruf adalah 10 kebaikan. Man qara'a iqra'al Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalau kita baca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat menjadi penolong. Kemudian berkah dalam maknanya. Maksudnya apa? Semakin mendalami Al-Quran, semakin luas ilmunya. Jadi disampaikan oleh Ustaz Nanang bahwa dakwah kita adalah dakwah Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah masuk, maka Al-Quran mengajarkan segalanya. Masalah itu masih kemudian banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Lebih penting les matematika 100.000 dibandingkan kemudian belajar Al-Quran tapi berbayar. Maka inilah tugas kita bahwa Al-Quran itu semakin didalami semakin luas ilmu. Kemudian berkah juga dalam hukum-hukumnya. Orang ketika berpedoman dengan hukum Islam maka berkah hidupnya. Karena Al-Quran adalah buatan siapa? Allah Ta'ala, yaitu Al-Khaliq. Sehingga manakala kita menggunakan hukum daripada Al-Khaliq pasti tidak akan salah. Sedangkan hari ini kita saksikan hukum-hukum manusia adalah hukum-hukum karet. Bisa tarik sana, tarik sini sesuai dengan kepentingan siapa yang membuat. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian juga berkah juga dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat hingga negara. Masyarakat ketika mereka mengamalkan Al-Quran, keberkahan yang akan datang. Individu ketika mereka dekat dengan Al-Quran, keberkahan yang akan datang kepada mereka. Cuma ibu rahimahumullah, kemudian bahwa tujuan Al-Quran itu untuk kemudian ditadaburi, tidak sekedar hanya untuk dibaca. Jadi agar mereka memperhatikan makna ayat-ayatnya, memahami maksudnya, memikirkan kandungan-kandungannya, lalu mengamalkannya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, demi Allah, tadabbur bukanlah sekedar menghafal huruf-hurufnya, tapi juga mengikuti kandungan-kandungannya. Kemudian yang kedua adalah yadzakar, yaitu
untuk mengambil pelajaran. Kalau mungkin dikatakan ulul albab, orang yang berakal, berarti kita merasa tidak. Jadi pasti kita merasa itu saya, orang berakal saya. Kalau kita tidak merasa, berarti kita jelas akalnya seperti orang yang dipikir jalan. Maka bagi orang yang punya akal, memiliki akal, yang akalnya sehat, hendaknya mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Dan ternyata tidaklah mampu mengambil hikmah pelajaran dari Al-Quran kecuali mereka yang hatinya bersih, hatinya hidup dan bersedia menerima kebenaran. Makanya bahwa Al-Quran itu sumber ilmu, ilmu itu cahaya Allah tidak akan datang kepada mereka yang gemar bermaksiat. Ini menjadi mengingat bagi kita supaya kita meninggalkan maksiat yang barangkali kita masih terbiasa melakukannya. Kemudian Al-Quran adalah rahmat yang wajib diikuti. Ini ayat yang kedua kutipan guru kami adalah surah Al-An'am ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang penuh berkah. Ulangi lagi, penuh berkah. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian mendapat rahmat. Ada 3 perintah penting. Yang pertama adalah mengakui keberkahan Al-Quran. Inna fadlal Quran ala sa'iril kalam kafadlillah ala sa'iril khalq. Kalau kita ingin membandingkan Al-Quran dengan semua ucapan, maka seolah kita membandingkan antara Allah dengan makhluk yang tentu tidak bisa dibandingkan. Kemudian mengikuti Al-Quran. Mengikuti berarti yang pertama meyakini seluruh isinya. Al-Quran itu adalah kalau kita beriman semuanya. Satu ayat kita ingkari maka sama dengan kita kafir. Maka imani seluruh isinya, laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, berhukumlah dengannya dan menjadikannya standar benar dan salah. Jadi kalau kita Allah perintahkan bahwa kalau kita berdebat dengan satu hal maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ini yang menjadi penentu ini benar atau salah. Imam As-Sa'di juga menjelaskan mengikuti Al-Quran mencakup mempelajari, memahami, mengamalkan dan berdakwah dengannya. Seperti ini hak ilmu itu ya dipelajari, dipahami, diamalkan, diajarkan. Ini semuanya hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan. Dan kemudian yang ketiga adalah bertakwa agar memperoleh rahmat. Allah menggandengkan antara mengikuti Al-Quran, kemudian bertakwa, kemudian memperoleh rahmat. Artinya bahwa rahmat Allah bukan diperoleh hanya dengan memiliki mushaf Al-Quran, melainkan dengan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kepada itu rahmatullah, mari kita introspeksi diri masing-masing, sejauh mana kita terhubung dengan Al-Quran dan apakah kita, ataupun kita dalam satu titik tertentu, apakah kita ingin di situ terus ataukah ingin kemudian lebih lagi. Barangkali kita baru sudah sampai mempelajari, kemudian harus kita tingkatkan dan mengamalkan, memahami dan mengamalkan. Bahkan barangkali di antara kita baru hanya mengamalkan, maka tambah lagi mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik umat Rasulullah adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Semoga dengan semangat kita akan lahir santri-santri kita, siswa-siswa kita, tentu berawal dari kita sendiri adalah pribadi yang ketika belajar